saya kebetulan ada tugas untuk wawancara perihal penerapan bimbingan konseling di SD gitu. Saya Vina, terus ini rekan saya April sama Mira. Ini sama Bapak saya Muhammad Awaludin, panggil aja Pak Awal. Pak Awal. Guru kelas 5A ya, kebetulan kelas 5-nya 2, jadi sebenarnya ada 1 lagi. Oh, Jadi kelas 1 aja. SD Purwawinangun 1. Iya. Bapak sebagai guru di sini udah berapa lama, Pak? Saya berarti 2018 baru 5 tahunan. Baru 5 tahun. Oh, udah lama tuh Pak, 5 tahun. Bukan baru lagi. Baru kan yang lama kan udah 15 tahun. Nah, iya. Kan baru lulus kuliah 2019. Ya kan? Iya. Jadi masih kehitung barulah dibandingkan guru-guru yang lain. Nah, selama di sana berarti Bapak ngajar di sini tuh kelas 5 aja atau pernah kelas yang lain juga? Yang pertama kebetulan di SK pertama itu di sini guru kelas langsung tapi kelas 3. Kemudian 2 tahun di kelas 3, kemudian naik sekarang udah 2 tahun lagi atau hampir 3 tahun di kelas 5. Dulunya kelas 3, sekarang udah kelas 5. Ya ada rotasi. Nah Pak, pertanyaan dari kami terkait bimbingan konseling. Kan seperti yang kita tahu ya Pak, kalau di SD mah nggak ada mata pelajaran khusus BK atau guru khusus BK gitu. Nah, penerapan bimbingan konseling di SD Purwawinangun ini gimana sih Pak? Khusus kelas 5 atau seluruhnya? Kelas 5 atau seluruhnya juga bisa? Kalau secara keseluruhan dulu ya, kalau bimbingan konseling betul tadi yang dibilang bahwa tidak ada guru khusus atau tidak ada mata pelajarannya atau tidak ada khusus guru yang menangani bimbingan-bimbingan yang lain. Istilah lain kan bimbingan konseling itu adalah membimbing siswa atau siswa umumnya biar tidak, kalau melakukan kesalahan tidak salah lagi, atau melakukan pelanggaran tidak pelanggaran lagi. Itu kan bimbingan konseling, dibimbing ke arah yang lebih baik, intinya kan kayak gitu bimbingan konseling. Nah kalau guru khusus tidak ada. Kemudian kalau dimanapun itu SD ataupun dimanapun itu biasanya kalau bimbingan konseling itu adalah disatukan dengan guru kelas, jadi menyatu. Jadi kewajiban guru kelas lain dari mengajar adalah membimbing ya. Kalau di SMP atau SMA itu kan ada khusus, atau di kuliah juga ada guru BK-nya. Nah, kalau di SD itu biasanya apapun masalahnya, apapun kegiatannya atau pelanggaran atau misalkan aturan apa yang dilanggar itu biasanya ditanganinya oleh guru kelas, kalau enggak guru yang ada, kalau enggak ya semua guru yang ada di sekolah tersebut bertanggung jawab untuk membenarkan atau meluruskan. Terus sebenarnya saya juga bagian dari, nggak usah direkam juga. Lanjut ya. Kebetulan saya bagian dari guru sekolah ini, termasuk ke dalam sekolah inklusi. Sekolah yang boleh menerima anak yang berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi ya. Nanti diserasi sekolah inklusi apa. Sekolah inklusi, jadi sekolah yang boleh menerima, dan sekarang bukan sekolah inklusi aja, semua SD juga boleh menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Karena di SD itu bimbingan konseling itu berkaitan dengan siswa yang slow learner, yang belajarnya kurang, atau yang memiliki permasalahan keluarga tetap mau sekolah, atau di sekolahnya sering bolos. Kan itu bagian dari bimbingan kan. Nah, bagian dari nanti kan katanya semester 5 diajarin lagi lebih detail, nanti bisa datang lagi. Nah, ini menjelaskan jadi penanganan siswa itu oleh guru kelas, intinya begitu ya. Tapi jelaskan lagi, saya bagian dari kemarin habis 2 tahun BIMTEK tuh tentang siswa berkebutuhan khusus. Jadi sekolah ini terdata di Dapodik atau di data Kemendikbud bahwa sekolah ini sekolah inklusi. Jadi sekolah inklusi itu boleh menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Tapi banyak kendala tentunya, karena di sini bukan SLB. Kenapa banyak kendalanya? Karena banyak guru atau misalkan tidak semua guru memiliki kemampuan untuk membimbing. Kemampuannya adalah guru kelas ya udah mengajar, membimbing bagaimana selayaknya guru wali kelas. Kalau bimbingan konseling kan guru khusus. Nah, jadi banyak kendala. Tapi sebagai pengetahuan aja dikasih tahu kan harusnya kayak gini, tapi tetap diinformasikan sebagai pengetahuan aja. Tuh, jadi intinya dari banyak tadi ngomong bahwa guru BK itu nggak ada di sekolah SD, tapi biasanya walaupun tidak ada, tapi tetap ada pun tentang permasalahan dan sebagainya, wali kelas atau guru yang lain tetap bertanggung jawab. Berarti bertanggung jawab bersama-sama gitu ya Pak? Tapi lebih utamanya guru kelas. Tapi
kalau di SD ini ada yang berkebutuhan khusus? Yang berkebutuhan khusus ya, sekarang? Kalau dilihat dari keseluruhan kebutuhan khusus ada, ya. Tapi ini bukan sewajarnya. Jadi kalau misalkan ada satu namanya Jalil di kelas 4, itu dia berkebutuhan khususnya itu adalah tidak mau diem, atau namanya kayak autis gitu kan, kayak asik dengan dunianya sendiri kan. Belajar kan udah dikenalkan sama dosen ya, itu kayak autis. Jadi dia itu baca bisa, ya kan, nulis yang nggak mau, ya nulis yang nggak mau. Tadi tuh kan berarti ya semua tentang bimbingan konseling itu diampuni oleh wali kelas siapa ya? Udah kewajibannya gitu kan ya. Nah, ada guru pusma. Kendala yang paling banyak dijumpai gitu kalau misalkan di SD ini, terutama di SD Purwinangun, apa sih Pak? Kendala tentang bimbingan konseling. Karena memang perlu guru khusus untuk bimbingan konseling, kemungkinan satu kurangnya sosialisasi tentang BK. Jadi bagaimana seharusnya membimbing anak yang lebih bagus gitu kan ya. Tapi berdasarkan pengalaman belajar guru-guru yang udah puluhan tahun, saya percaya bahwa setiap permasalahan pasti bisa diselesaikan dengan guru tersebut. Ya. Walaupun yang masih muda pasti belajar dari yang tua. Jadi permasalahan itu apa yang ada di sini mungkin tidak adalah secara umum ya kan, paling juga perlu waktu lah. Jadi tidak ada, kalau ada masalah yang berat misalkan menghadapi siswa yang sering bolos, diingatkan tidak mungkin langsung selesai bolosnya harus dari rajin, tidak mungkin, perlu waktu. Jadi mungkin kendalanya ke waktu aja, perlu kesabaran dan perlu waktu. Kalau bisa nanti yang dibutuhkan adalah sosialisasi tentang bagaimana membimbing yang baik. Lalu Pak, ini kan guru wali kelas gitu ya khususnya, itu kan tadi seperti yang Bapak sampaikan bertanggung jawab untuk semuanya gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana sih guru BK atau wali kelas itu bertanggung jawab mengenai pendidikan moral dan pendidikan karakter peserta didik? Itu mah udah kewajiban ya, bukan bertanggung jawab lagi. Kalau seorang guru itu kan sebenarnya bukan, wali kelas itu adalah jabatan khususnya atau misalkan tugas khususnya. Saya kelas 5, berarti tugas khususnya kelas 5. Tapi walaupun ada permasalahan di kelas lain, ketika gurunya tidak ada, masa dibiarkan? Ya kan? Kalau ada apa-apa masa dibiarkan? Itu kan semua guru di sini bertanggung jawab atas semua yang ada di sini. Ya, walaupun bukan guru kelasnya, tapi ketika ada yang harus diperbaiki, misalkan ada siswa berantem misalkan, padahal cuma kedorong aja tapi nangis, masa dibiarin aja? Kan tidak mungkin. Nah, itu adalah salah satu bagian dari guru lain tapi bisa berangkat jadi guru yang lain juga gitu kan, bukan guru di kelasnya. Kalau di kelasnya udah pasti wali kelasnya yang akan bertanggung jawab. Walaupun ada halangan atau ketika tidak hadir atau apapun, guru lain juga boleh mengamankan atau meluruskan atau mengingatkan atau membimbing, boleh gitu. Karena tugasnya di sekolah. Kalau guru kelas tanggung jawabnya guru kelas, tapi selain dari itu juga yang guru kelas yang lain juga boleh aja, nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan alih tugas aja gitu kan, karena saya udah ngebantu ini saya mau jadi kelas guru wali kelas ini, nggak mungkin kan ya, hanya tugas tambahan. Termasuk juga guru yang tidak megang kelas ya Pak? Kalau ada yang berantem lagi olahraga, masa harus guru wali kelasnya datang lompatan gitu kan, membenarkan? Tidak mungkin kan ya, pasti guru olahraga yang membenarkan, dibimbing, ini nggak boleh gitu, nanti dimaafkan aja atau apa, kan itu bagian dari bimbingnya ya. Untuk meningkatkan karakter dan kedisiplinan jelas ya, bimbingan atau perbaikan tentang perilaku siswa sangat penting. Kenapa? Karena kalau dibiarkan nanti jadi terbiasa. Misalkan satu, sering datang terlambat, kan perlu bimbingan kalau di secara teori kan. Kenapa nih datangnya terus aja terlambat, yang lain upacara baru datang, yang lain upacara udah setengah baru datang, pas yasinan hari Jumat terlambat lagi, kan ada apa nih kan, perlu dibimbing kan secara teori. Nah, ditanyakan. Kalau saya kan suka diberi teguran, kenapa kamu sekali lagi kalau misalkan telat lagi nanti disuruh piket nih, misalkan ada sanksi. Tapi sanksinya tidak untuk fisik dan sebagainya, tapi untuk mendidik ya, mendisiplinkan. Bisa karena waktu, mungkin bisa karena malu juga bisa, jadi terbiasa gitu. Jadi jelas sekali bimbingan itu nantinya harapannya adalah meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan karakter.
Kalau dibiarkan takutnya terbiasa. Iya. Yang sering dilakukan itu walaupun tidak termasuk program bimbingan khusus, kan bimbingan konseling itu kan kalau misalkan bagusnya itu kan di program. Iya. Ada siswa ini harus gimana, programnya gimana, kan harus terstruktur. Iya. Kalau secara teorinya. Tapi kalau di guru sekolah dasar itu ketika bimbingan atau misalkan termasuk ke dalam BK itu tidak terstruktur seperti itu. Lebih ke apa yang namanya itu? Ingat secara langsung aja gitu mengingatkan. Kalau misalkan nih banyaknya kan di lingkungan apa namanya, di sini lingkungannya kota, tapi lebih kalau kota kan lebih ke masyarakat itu siswa itu bahasanya gitu kan banyaknya sekarang itu yang sia, mame, anjing misalkan ya kan itu contoh-contoh bahasa yang tidak baik kan di sekolah, kayak yang nggak disekolahin aja gitu kan nggak, itu kan perlu dibimbing khusus minimal. Kalau kita dengar kamu bilang apa, nggak boleh bilang kayak gitu, itu bilang bahasanya kasar, nggak boleh digunakan di sekolah atau dimanapun, diingatkan kan, itu kan bimbingan secara langsung. Masa kamu tadi bilang kayak gitu, nanti bapak di konsepnya kamu harus bimbingan di sini, nggak mungkin kan, kayak bahasa kayak gitu aja nggak mungkin. Tapi ada bimbingan secara spontan dan sebagainya, kecuali nanti kalau udah levelnya tinggi, bimbingan anak yang berkebutuhan khusus terus menerus setiap hari kayak gitu terus, nggak bisa diingatkan, nggak bisa diomongin, baru di program ini harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Lebih jauhnya lagi di datangkan tentang apa namanya psikiater atau dirujuk ke SLB atau gimana kan bisa kerjasama, itu lebih jauh lagi. Tapi untuk sejauh ini di sekolah ini tidak ada yang permasalahan yang memerlukan seperti itu. Hanya istilah standar aja, normal aja, wajar aja, tidak ada yang apa lagi. Berarti Pak untuk pemberian bimbingan konseling dan sebagainya itu tuh diselipkan di antara waktu pembelajaran gitu ya Pak, bukan adanya waktu khusus gitu, kayak misalnya seminggu ini hari ini kita akan belajar ini gitu. Kalau waktu khusus enggak, tapi waktunya kayak gini, sering dilakukannya misalkan secara langsung tadi mengingatkan, atau yang berantem dipisahkan, disuruh diminta maaf dan sebagainya, dikasih diluruskan. Tapi ketika ada yang memang ketika melaksanakan pelanggarannya atau misalkan melanggar aturan atau misalkan melakukan sesuatu yang tidak wajar di luar sekolah, ada yang merokok misalnya, atau misalkan bolos lebih dari sebulan, itu ada waktu khusus dipanggil ke kantor lah, misalkan dipanggil ke ruangan guru, ditanya baik-baik kenapa, takut di sekolah diinterogasi kan, takutnya anaknya pinter atau misalkan takut jadi males lagi sekolah, jadi dibawalah ke ruangan khusus, misalkan ruangan guru aja, di sana ada ruangan khusus, ruangan guru, ditanya kemarin ada yang nggak sekolah lagi ulangan kenapa, katanya ngantuk tidur aja, diomongin ya. Tapi jika di kelas kan malu ya. Jadi guru itu memang harus pintar-pintar ya. Nah, siswa bersalah tapi tidak dihakimi segitu aja, tapi diingatkan, dibimbing, tapi di waktu yang tepat. Seperti itu pelaksananya. Tapi untuk Sabtu Minggu sekali tidak ada, itu mah khusus bagi anak-anak yang memang bandel semua, dikumpulin baru, nggak ada di sini mah. Lain juga secara langsung atau dalam waktu tertentu dengan pelanggaran tertentu bisa dipanggil ke ruangan guru, tapi secara wajar-wajar aja, nggak ada yang lebih dari itu. Sama ini Pak, kan sekarang tuh banyak banget ya Pak di media sosial dan sebagainya juga terlihat hubungan antar guru dan siswa tuh sangat dekat, layaknya kayak teman dan sebagainya gitu. Namun ada anggapan juga hal itu tuh dapat mengurangi sopan santun. Nah, itu tanggapan Bapak pakai gimana? Bukan di media sosial sih, lebih tepatnya juga kayak di kehidupan nyata juga. Tapi untuk guru insya Allah enggak ya, masih ada batasan, ini guru, ini siswa, ini masih segan. Tapi biasanya di sini itu kalau dilihat seperti itu adalah ketika ada mahasiswa PPL. Mahasiswa PPL diinstruksikan kan harus dekat dengan siswa. Karena terlalu dekat, dia belum tahu konsepnya seperti apa dan belum ngajar juga gitu kan, terlalu dekat, makanya kayak ngelunjak, bukan melunjak sih, tapi kayak melebihi batas bukan siswa gitu kan, gelendotan lah atau foto selfie kayak gitu kan. Kalau ke guru kelas mana mungkin gitu kan, masih ada rasa segannya, ke guru mah tidak ada.
Tapi untuk biasanya kalau ada kayak gitu teh, kalau ada masalah PPL tuh kayak terlalu dekat, nantinya kayak mau melunjak. Tapi enggak, bukan melunjak yang aneh-aneh, tapi kayak yang nggak sopan gitu, begelendotan kayak atau apa kayak gitu, narik-narik kayak gimana gitu. Tapi untuk sejauh ini tentang guru kelas ke siswa mah masih disiplin, masih ada batasan, tahu mau sebagai guru sebagai siswa. Di media sosial juga kalau nge-WA atau apa pakai assalamualaikum sopan, jadi masih kondisikan ya Pak ya. masih apa sesuai lah gitu, batasan antara guru dan siswa itu nggak ada yang nggak sopan, nggak ada yang macam-macam, nggak ada yang aneh-aneh, tidak ada. Dan terakhir ya Pak ya, sebagai wali kelas apa aja sih hal yang Bapak perlukan untuk membuat bimbingan konseling ini tuh bisa menyeluruh ke seluruh peserta didik? Mungkin satu, perlunya sosialisasi lebih dalam lagi, atau misalkan kalau nggak sosialisasi tentang BIMTEK lah, bimbingan teknis khusus, bagaimana cara menangani atau bagaimana seorang guru menjadi guru BK merangkap gitu kan. Jadi kan guru BK itu kan guru apa luas kan, bukan hanya sekedar ada berantem dibenerin atau di ini, tidak kan, tentang karakternya bagaimana, tentang perkembangan anak kedepannya bagaimana, itu kan tugas-tugasnya ya. Tapi di sini mungkin satu tadi yang perlu ditingkatkan kedepannya, mungkin satu sosialisasi atau bimbingan khusus, itu aja mungkin, nggak ada lagi. Atau waktu kedepannya mungkin meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk membimbing anak-anak yang memang perlu dibimbing. Kalau dibarengin misalkan sama siswa lain kan membimbingnya kurang maksimal. Apakah Bapak juga diperluin nggak sih guru khusus BK gitu di SD? Secara kebutuhan lebih bagus lagi emang harus ada. Secara kebutuhan, tapi di sini secara aturan bukan tidak boleh ya, tidak ada yang mengharuskan harus ada guru BK, karena memang jenjang memang harus kebutuhan, ada yang siswa yang berkebutuhan khusus yang memang lebih parah, biasanya bukan ke SD umum yang larinya ke SD SLB. Jadi biasanya yang ada pendampingan itu di SLB. Kalau enggak di kota-kota mah ada yang sekolah swasta tapi perlu bimbing. Kalau di negeri mah sejauh ini saya kurang tahu lebih jelasnya, tapi kayaknya belum ada guru khusus. Tapi untuk kebutuhan, kalau banyak siswa yang berkebutuhan khusus mungkin perlu. Tapi sejauh ini di SD Purwawi dan 1 tidak memerlukan untuk guru khusus, karena masih memang segala urusan atau apapun itu masih bisa ditangani oleh guru kelas atau guru-guru yang ada di sekolah, dengan bantuan kepala sekolah atau dengan orang tua. Kami selalu koordinasi dengan orang tua, kan selalu enak. Apapun permasalahan siswa, lebih bagus itu adalah ketika bukan gurunya yang bukan guru saja yang harus membimbing, tapi kedua belah pihak, orang tua dan guru itu selalu konsisten atau misalkan kerjasama. Kenapa? Karena kalau misalkan ada yang seperti ini, misalkan di sekolah disangka siswa itu nakal atau misalkan nilainya kecil aja, tapi orang tua ada yang nggak terima, misalkan anak saya pinter kok, anak saya ini, tapi yang kenyataannya beda. Nah, takutnya hal terjadi seperti itu, maka harus lebih baik lagi kalau misalkan kerjasama orang tua dan sekolah itu selalu erat, agar tidak ada ketimpangan atau salah persepsi.